Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah ananda sekalian, sebelumnya saya ucapkan apa kabar semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, langsung saja pada pertemuan ini merupakan pertemuan kedua dari pembelajaran kita, atau merupakan materi lanjutan daripada pertemuan lalu. Namun sebelumnya kita mulai pembelajaran seperti biasanya, tentunya kita tetap mengharapkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yang merupakan lanjutan materi pada pertemuan lalu adalah pembagian wilayah atau region dan karakteristik benua Asia dan benua lainnya. Ya, kita lihat standar kompetensinya sama dengan minggu lalu, jadi tidak usah saya baca. Kemudian langsung saja di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita perhatikan. Ya, tujuan pembelajarannya adalah, jadi nanti Anda setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Anda sekalian diharapkan mampu pertama menyebutkan pembagian kawasan atau region daripada benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan karakteristik benua Asia dan benua lainnya. Baiklah Ananda, kita lanjut melihat pokok pembahasan. Pertama adalah pembagian kawasan atau region dan karakteristik benua Asia. Kedua adalah pembagian kawasan atau region dan karakteristik benua Eropa. Ketiga adalah pembagian kawasan atau region dan karakteristik daripada benua Amerika. Keempat adalah pembagian kawasan atau region dan karakteristik daripada benua Afrika. Dan terakhir adalah pembagian kawasan atau region benua Australia. Namun sebelum saya melanjutkan pada inti pembelajaran, karena di mana inti pembelajaran kita nanti ini untuk mencapai tujuan perlu kita mengamati peta. Maka oleh sebab itu, sebelum saya memasukinya, sekilas saya akan memberikan penjelasan tentang peta, ya. Karena ini peta sebenarnya Anda sudah pelajari di SD atau di kelas 7. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda sekalian masih ada di antara Anda sekalian yang lupa-lupa, ya. Baiklah, peta itu adalah merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bentuk datar. Kemudian di dalam peta itu ada komponen-komponen, ya. Adapun komponennya pertama ada judul yang mencerminkan isi daripada peta. Kemudian kedua ada petunjuk arah, yakni arah mata angin. Kemudian ketiga adalah skala, yakni perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya atau di lapangan. Kemudian ada simbol itu ada atau tanda. Kemudian ada legenda. Legenda ini adalah merupakan keterangan daripada simbol.
Kemudian harus ada garis astronomis atau garis lintang dan garis bujur. Ketujuh, ada garis tepi atau pembatasan ruang peta. Kemudian ada sumber peta, tahun pembuatan peta, dan terakhir biasanya juga di dalam peta itu ada inset atau penjelasan wilayah pada peta umum. Jadi inilah sekilas penjelasan tentang peta untuk sebagai bahan membaca peta yang ada pada materi inti ini. Baiklah Nanda, kita masuk pada materi inti. Kita lihat pertama adalah judul daripada peta ini adalah pembagian wilayah benua Asia. Jadi ini adalah merupakan pembahasan kita tentang benua Asia. Kita perhatikan dulu ya, karena yang saya jelaskan di sini hanya benua Asia sebagai contoh, karena nanti benua-benua lainnya itu nanti Anda yang amati, baru Anda yang menentukan bagian kawasan atau region daripada benua-benua yang kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajar. Jadi saya hanya jelaskan di sini benua Asia ya. Tadi pada salah satu komponen daripada peta, supaya kita dapat membaca peta itu harus ada petunjuk. Petunjuk arah. Kita perhatikan di bawah sudut itu ada petunjuk arah yang bundar-bundar itu ya. Di sebelah atas itu atau bagian atas itu menunjukkan arah utara. Kemudian di sebelah bawah itu kan menunjukkan arah selatan. Kemudian di dalam peta itu yang sebelah kanan itu menunjukkan arah timur. Kemudian di sebelah kiri itu menunjukkan arah barat. Nah, jadi itu petunjuk arahnya. Kemudian di dalam komponen peta itu ada juga namanya simbol atau tanda dalam peta. Jadi untuk membahas materi kita ini, kita fokus di simbol warna ya, simbol warna. Di benua Asia ini ada kita lihat 5 warna. Warna ini menunjukkan bagian kawasan atau region daripada benua Asia. Sebagaimana kita pahami bahwa di dalam peta itu di sebelah atas itu adalah menunjukkan arah timur. Jadi kalau kita lihat orange ini berada pada sebelah atas, namun sebenarnya berdampingan dengan warna peach. Maka peach dengan orange itu kan di sebelah atas ini tentunya tidak mungkin ada wilayah yang sama-sama arahnya ya. Jadi kalau kita lihat orange ini berada di tengah-tengah peach dengan hijau dan pink. Nah, maka itu menunjukkan bagian atau kawasan benua Asia bagian tengah itu warna orange, karena berada antara posisi warna peach, yang peach itu sebelah kanan berarti menunjukkan timur. Nah, kemudian hijau sebelah kiri berarti menunjukkan barat, berarti beradab antara barat dengan timur. Itu menunjukkan bahwa orange itu adalah benua Asia yang bagian tengah. Kemudian peach ini adalah berada pada sebelah kanan, maka warna peach itu menunjukkan bagian wilayah atau region benua Asia sebelah timur. Kemudian warna pink ya, ini berada paling bawah daripada peta ini. Kita tahu bahwa
arah bawah peta itu menunjukkan arah selatan sebenarnya sesuai dengan petunjuk arah ya, arah selatan. Maka pin itu adalah merupakan bagian wilayah atau region benua Asia bagian selatan. Kemudian kita lihat di antara warna pin dan peach ya. Peach kalau saya lihat ini warna peach. Ada warna kuning. Itu warna kuning berada pada antara bagian timur tadi, karena peach itu adalah timur, dengan bagian selatan yang warna pink. Tentunya dalam petunjuk arah angin timur ya, setelah timur adalah timur menenggara. Kemudian setelah timur menenggara tenggara. Setelah tenggara adalah selatan menenggara, baru selatan. Jadi posisi daripada warna kuning ini berada pada posisi tenggara. Maka warna kuning itu menunjukkan bagian wilayah atau region benua Asia bagian tenggara, atau diistilahkan dengan Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di dalam peta ini ada warna hijau yang berada paling kiri. Kita pahami bahwa kiri dalam peta itu maka dibaca dengan barat. Jadi warna hijau itu menunjukkan wilayah atau region benua Asia bagian barat atau Asia Barat. Jadi inilah pemahaman kita tentang pembagian wilayah atau region benua Asia berdasarkan daripada peta ini. Setelah mengamati peta ini dengan memperhatikan simbol warna. Namun sebaiknya kita perhatikan juga legenda. Itu legenda adalah keterangan daripada simbol. Itu ada di bagian bawah ya, ada legenda. Kita perhatikan warna orange yang sebagaimana tadi saya jelaskan itu berada di tengah-tengah antara warna peach, pink dengan hijau, berarti itu menunjukkan Asia Tenggara. Kemudian warna peach ini menunjukkan benua Asia bagian timur atau Asia Timur. Kemudian warna kuning adalah menunjukkan benua Asia bagian tenggara atau diistilahkan Asia Tenggara. Kemudian warna pink adalah menunjukkan wilayah benua Asia bagian selatan atau yang diistilahkan dengan Asia Selatan. Kemudian selanjutnya kita lihat warna hijau paling barat menunjukkan benua Asia bagian barat atau diistilahkan dengan Asia Barat, yang sering juga dikenal dengan Asia Timur Tengah. Jadi inilah pembahasan tentang bagian atau region benua Asia. Jadi setelah tadi mengamati dan mengikuti penjelasan saya tentang benua Asia ini, maka dapatlah dipahami bahwa benua Asia itu terdiri atas 5 bagian atau region. Adapun benua lainnya kita perhatikan benua Eropa ya. Silakan Ananda ya. Jadi benua Eropa ini dan benua Eropa, kemudian benua Amerika, benua Afrika, benua Australia ini saya harapkan kepada Ananda silakan mengamati peta ini dengan memperhatikan arah petunjuk arah peta, yakni arah angin, kemudian memperhatikan simbol warna dan memperhatikan legenda. Tunjukkanlah dari beberapa pembagian
atau region dari benua Eropa berdasarkan dengan pengamatan peta ini. Jadi Anda saya kasih tugas ini ya, mengamati peta ini dengan menunjukkan nanti setelah mengamati peta ini Anda diharapkan mampu menunjukkan pembagian atau region daripada benua Eropa. Kemudian begitu juga benua Amerika. Silakan Anda amati peta dengan memperhatikan petunjuk arah, simbol warna serta legenda. Begitu juga peta benua Afrika. Silakan Anda perhatikan ya, warnanya, simbol warnanya, kemudian petunjuk arahnya. Begitu pula legendanya. Begitu juga benua Australia. Ya, silakan Anda perhatikan. Jadi setelah nanti mengamati peta ini, maka Anda diharapkan mampu memahami atau menjelaskan tentang pembagian kawasan atau region benua Eropa, benua Amerika, Afrika, dan Australia. Kemudian selanjutnya kita pindah ke tujuan pembelajaran kedua adalah Anda diharapkan mampu memahami tentang karakteristik dari benua Asia dan benua lainnya. Kita bahas dulu karakteristik daripada benua Asia. Benua Asia, salah satu karakteristiknya atau ciri tertentunya adalah hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara dan hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, ya, termasuklah negara Indonesia. Kemudian salah satu juga karakteristik daripada benua Asia adalah merupakan benua terluas di permukaan bumi, yakni 1/4 luas wilayah daratan dunia. Jadi ini benua Asia adalah merupakan benua terluas di dunia. Sebagaimana pelajaran lalu bahwa luas daripada benua Asia itu adalah 44 juta kilometer persegi. Kemudian kita lihat di bagian benua Asia itu sebagian besar penduduk bumi tinggal di benua Asia, dan adapun puncak tertingginya adalah gunung namanya Gunung Everest, yaitu ketinggiannya adalah 8.848 meter. Jadi inilah merupakan karakteristik daripada benua Asia. Kemudian selanjutnya kita bahas karakteristik benua Eropa, ya, atau ciri daripada benua Eropa. Salah satu karakteristik yang dimiliki benua Eropa adalah di mana benua Eropa itu dijuluki sebagai benua biru, ya. Kenapa dijuluki sebagai benua biru? Karena mayoritas penduduk Eropa itu memiliki bola mata berwarna biru. Jadi itu salah satu alasannya, ya. Kemudian di samping itu memang sejak zaman dahulu banyak kerajaan yang terkenal di Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru. Yang dimaksud di sini darah biru adalah penduduk bangsawangnya, ya, itu berwarna biru. Bukan darahnya warna biru, ya, darah itu tetap warna merah, cuma digelar itu bangsawangnya, yaitu keturunan darah biru. Itu salah satu juga karakteristik daripada benua Eropa. Kemudian di samping itu benua Eropa berada di luar daerah tropis, artinya iklim di benua Eropa itu adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya sehingga benua Eropa mengalami 4 musim, ya, yakni
musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi inilah karakteristik daripada benua Eropa. Selanjutnya kita lihat ya karakteristik daripada benua Amerika. Ya, jadi kita perhatikan apa sih karakteristik daripada benua Amerika ini. Benua Amerika itu juga dijuluki sebagai benua merah ya. Kenapa dijuluki sebagai benua merah? Alasannya karena benua tersebut terdapat suku Indian ya. Di mana suku Indian itu yang sebenarnya tidak berkulit merah, tapi namun terlihat merah. Kenapa merah? Karena suku Indian itu suka melumuri kulitnya dengan cat warna merah. Ya, jadi inilah sebabnya benua Amerika dijuluki sebagai benua merah. Kemudian selanjutnya Amerika juga itu terdapat gunung tertinggi, yakni Gunung Aconcagua yang ketinggiannya 6.960 meter, dan juga memiliki bagian rendah yang terendahnya adalah dinamakan Death Valley, yaitu 86 meter di bawah permukaan laut. Di samping itu benua Amerika juga memiliki sungai terpanjang, yaitu Sungai Amazon namanya, yang panjangnya adalah 6.300 km, dan juga memiliki danau terbesar, yaitu Danau Michigan, yaitu 58.016 km luasnya. Jadi inilah karakteristik daripada benua Amerika. Bukan, ya. Kemudian selanjutnya kita bahas benua Afrika ya. Karakteristik benua Afrika ya, oke. Kita lihat karakteristik daripada benua Afrika adalah dijuluki sebagai benua hitam ya. Kenapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Karena benua Afrika itu mayoritas penduduknya ya berkulit warna hitam. Berkulit warna hitam yang memang tidak lazim bagi kita ya. Sebutan ini awalnya digunakan oleh masyarakat Prancis, yang memang masyarakat Prancis itu sejak dulu banyak menjajah benua Afrika. Kemudian karakteristik selanjutnya, benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis ya, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Kemudian benua Afrika juga memiliki puncak tertinggi adalah namanya Kilimanjaro, yang ketinggiannya 5.895 meter. Di samping itu bagian terendahnya adalah Danau Asal yang memiliki 158 meter di bawah permukaan laut. Dan juga benua Afrika memiliki sungai terpanjang, bahkan sungai ini merupakan sungai terpanjang di dunia. Adalah ya yang kita kenal adalah Sungai Nil yang panjangnya 6.650 km ya. Itu panjang daripada Sungai Nil. Dan di samping itu di Afrika juga memiliki danau terbesar yang dikenal dengan istilah Danau Victoria, yang luasnya adalah 68.870 km persegi. Jadi inilah karakteristik daripada benua Afrika. Kemudian kita bahas karakteristik benua Australia ya. Benua Australia, kita lihat apa sih keunikannya atau cirinya ya. Benua Australia, salah satu ciri khasnya atau karakteristiknya adalah merupakan benua yang terletak di sebelah selatan negara Indonesia ya. Namun merupakan benua yang unik karena walaupun di sebelah selatan benua Asia, tapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid. Artinya penduduknya itu kebanyakan
sama dengan penduduk Eropa. Tidak sama penduduknya orang Indonesia. Kemudian salah satu juga karakteristiknya di benua Australia itu memiliki puncak ketinggian atau puncak tertingginya adalah ada namanya puncak Mawson, yaitu 2000 ketinggiannya 2745 meter. Tidak terlalu tinggi ini dibanding dengan benua-benua lainnya. Kemudian bagian terendahnya adalah Danau Aire, yaitu 15 meter di bawah permukaan laut. Di samping itu, benua Australia juga memiliki salah satu karakteristik di mana memiliki sungai terpanjang di Australia. Hanya sungai terpanjang di Australia ini adalah Sungai Murray ya, yaitu panjangnya 2508 km dan juga memiliki danau terbesar adalah Danau Aire, yaitu 9.500 km persegi. Jadi baiklah Anda sekalian, itulah tadi merupakan materi kita pembahasan tentang pembagian kawasan atau region dan karakteristik benua Asia dan benua lainnya. Baiklah, untuk kali ini setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka saya akan kasih tugas kepada Anda sekalian. Kita perhatikan ya, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Dengan mengamati peta. Tadi saya suruh amati peta, kan saya sudah jelaskan tadi peta dari benua Asia, pembagian kawasannya. Itu sudah jelas toh. Kemudian benua-benua lainnya itu saya tadi suruh mengamati berdasar pada petunjuk arah, berdasar pada simbol yang ada, begitu juga legenda. Jadi silakan jawab pertanyaan ini. Dengan mengamati peta, sebutkanlah pembagian wilayah atau region dari benua Asia atau masing-masing benua. Maksudnya di situ benua Asia dan benua lainnya. Jadi silakan Ananda jawab pertanyaan ini dengan mengamati peta. Kemudian kedua, jelaskanlah karakteristik atau keunikan atau ciri dari masing-masing benua. Itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi saya bikin atau buat soal ini berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Tadi ada 2, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pembagian wilayah atau region dari masing-masing benua. Kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik atau keunikan daripada masing-masing benua. Jadi saya rasa inilah adapun tugas Anda sebagaimana biasanya ya, kita tulis saja di buku latihan. Adapun pengumpulan daripada tugas ini tunggu saja penyampaian selanjutnya dari saya atau informasi selanjutnya dari saya. Okelah Ananda, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.